Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tajwa Saidina bersama dengan rekan-rekan saya kelompok 2. Di sini akan mempresentasikan proyek kami pada mata kuliah Pemodelan Sistem Berorientasi Objek yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pembayaran SPP pada SMKS Tridharma 1 Kota Bogor menggunakan metode waterfall. Next. Jadi di sini anggota kelompok kami ada Mas Ismail Salariski, lalu ada Mas Herdian Syah Kurniawan, dan saya sendiri Tajwa Saidina. Oke, untuk latar belakang, pengelolaan pembayaran SPP di SMKS Tridharma 1 Bogor masih dilakukan secara manual atau semi-digital, sehingga sering menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan rekapitulasi, serta kurangnya transparansi informasi bagi siswa dan orang tua. Kondisi ini berdampak pada ketidaktepatan laporan keuangan dan kurang optimalnya pelayanan administrasi sekolah. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web menggunakan framework Laravel untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat proses administrasi, serta mewujudkan pengelolaan keuangan sekolah yang lebih modern, efisien, dan transparan. Dalam perancangan aplikasi ini, kita memiliki beberapa rumusan masalah. Nah, yang pertama ini bagaimana menyediakan fitur laporan keuangan otomatis yang dapat membantu pihak administrasi dalam memantau dan mengevaluasi transaksi pembayaran SPP. Kemudian yang kedua, bagaimana sih merancang sistem informasi pembayaran SPP berbasis web yang dapat memenuhi kebutuhan administrasi pembayaran secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, bagaimana menguji dan mengevaluasi sistem informasi pembayaran SPP untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini kita memiliki beberapa tujuan. Nah, yang pertama itu menerapkan teori ke dalam praktik melalui pembuatan sistem informasi berbasis web menggunakan framework Laravel. Kemudian yang kedua, menghasilkan sistem informasi pembayaran SPP sebagai karya ilmiah dan kontribusi bagi SMKS Tridharma 1 Bogor. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam perancangan sistem informasi. Dan yang terakhir, tentu saja mengasah keterampilan teknis pemrograman web, basis data, dan penggunaan framework Laravel. Nah, dalam penelitian ini kita memiliki beberapa manfaat. Nah, yang pertama itu memberikan gambaran metodologi pengembangan sistem yang dapat diterapkan untuk proyek tugas akhir atau penelitian lainnya. Kemudian menambah wawasan tentang teknologi web, konsep sistem informasi, dan penerapannya dalam dunia pendidikan ataupun organisasi lainnya. Kemudian tidak lupa juga mempercepat proses pencatatan pembayaran SPP sehingga administrasi lebih efisien dan mengurangi risiko kesalahan input, duplikasi data, dan kehilangan bukti pembayaran. Adapun ruang lingkupnya sebagai berikut. Makalah ini membahas pengelolaan pembayaran SPP di SMKS Tridharma 1 Bogor yang masih dilakukan secara manual dan sering menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan informasi, serta kurangnya transparansi bagi siswa dan orang tua. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, efisiensi, proses, dan kualitas layanan administrasi sekolah. Adapun metodologi penelitiannya, satu, rekrutmen analisis atau analisis kebutuhan. Yang kedua ada sistem desain atau desain sistem. Yang ketiga ada implementasi. Yang keempat ada integrasi and testing. Yang kelima ada deployment atau penerapan sistem. Dan terakhir yaitu maintenance atau pemeliharaan. Analisis kebutuhan. Ada tiga analisis kebutuhan. Yang pertama itu sistem pembayaran SPP manual menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan,
dan sulitnya memantau status pembayaran siswa. Yang kedua, sistem yang dikembangkan harus mampu mengelola data siswa, mencatat transaksi pembayaran, menampilkan status pembayaran, menghasilkan laporan, serta menyediakan fitur login dan hak akses petugas. Yang ketiga, sistem harus memiliki keamanan data yang baik, mudah digunakan atau user-friendly, cepat, stabil, dan berbasis web agar dapat diakses melalui jaringan. Nah, oke, untuk desain sistem yang pertama itu ada Entity Relationship Diagram atau diagram ERD. Nah, diagram ini digunakan untuk perancangan suatu database. Nah, di sini ada tiga komponen. Yang pertama ada entitas, ini ada entitas kelas, kemudian ada entitas siswa, ada entitas SPP, pembayaran, dan user. Nah, masing-masing entitas memiliki atributnya tersendiri. Yang pertama ada kelas memiliki atribut ID kelas, nama kelas, dan kompetensi keahlian. Kemudian siswa memiliki ID siswa, NISN, NIS, nama, ID kelas, alamat, nomor telepon, dan ID SPP. Kemudian SPP ada ID SPP, tahun, dan nominal. Nah, untuk pembayaran, dia memiliki atribut ID siswa, SPP bulan, jumlah bayar, ID user, dan ID pembayaran. Kemudian terakhir ada user atau pengguna. Dia memiliki atribut seperti ID user, nama, email, password, dan hak akses. Nah, kemudian yang kedua ada logical record structure, yaitu representasi tabel-tabel hasil transformasi dari IRD. Nah, ini merupakan sebuah tabel yang akan digunakan dalam basis data relasional nantinya. Komponennya ada sama juga ya, ada entitas, kemudian ada atribut dan juga relasi. Nah, untuk kelas di sini yang ada atribut yaitu primary key, yaitu atribut kunci ya. Pertama itu ada ID kelas, kemudian nama kelas, kompetensi keahlian. Dia berhubungan dengan tabel siswa. Nah, di tabel siswa ini ada foreign key di ID kelas, kemudian juga ada juga foreign key ID SPP dari tabel SPP. Jadi satu tabel siswa ini dia memiliki keterkaitan dengan tabel yang lain. Nah, kemudian juga ada tabel pembayaran. Ini ada ID pembayaran untuk primary key-nya. Kemudian juga ada ID siswa sebagai foreign key diambil dari tabel siswa. Kemudian ada ID user yang diambil dari tabel user. Adapun pada perancangan sistem pembayaran SPP ini kami menggunakan dua use case, yaitu ada C-level, yang kedua ada use case fish level. Nah, untuk use case C-level sendiri itu ada dua aktor, yaitu ada admin dan siswa, di mana admin ini dapat melakukan login, kelola data siswa, kelola data petugas, kelola data kelas, kelola data SPP, kelola pembayaran, ada kelola histori pembayaran, dan ada laporan. Sedangkan untuk siswa sendiri hanya dapat login dan histori atau melihat histori pembayaran. Nah, pada use case diagram fish level ini untuk admin sendiri, yaitu pada use case kelola data siswa, admin dapat menambahkan, mengedit, menghapus, dan melihat. Dan adapun untuk use case kelas data petugas, admin dapat menambahkan juga, mengedit, menghapus, dan melihat. Begitu juga dengan kelola data kelas, kelola data SPP, kelola pembayaran. Hanya pada kelola histori pembayaran, admin hanya dapat melihat, dan pada laporan SPP, admin hanya dapat melihat. Untuk siswa sendiri, aktor siswa, nah, siswa hanya dapat login dan hanya dapat melihat histori pembayaran.
Oke, berikutnya di sini ada activity diagram. Activity diagram merupakan visualisasi dari alur kerja atau serangkaian tindakan dalam suatu proses yang digunakan dalam pemodelan sistem informasi untuk menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses tersebut. Di sini ada beberapa activity diagram. Yang pertama activity diagram login admin, dimulai dari admin menginput username. Setelah input username, nanti admin akan menginput password, lalu selanjutnya klik login. Nanti apabila validasi datanya tersebut berhasil, maka nanti akan langsung menampilkan dashboard. Apabila nanti tidak berhasil, akan menampilkan pesan error, dan nanti akan kembali untuk dilakukan input username kembali. Lalu yang kedua ada activity diagram kelola data siswa. Di sini dimulai dari admin memilih menu data siswa, lalu sistem menampilkan tabel data. Selanjutnya admin itu nanti memilih tambah siswa, dan nanti sistem akan menampilkan form. Setelah itu, admin akan menginput data. Nah, apabila setelah selesai, nanti setelah diinput data, admin akan mengklik simpan. Lalu ada validasi data di sini. Jadi apabila validasi datanya berhasil, maka sistem akan menyimpan database tersebut. Apabila gagal, maka akan menampilkan pesan error, lalu kembali lagi ke bagian input data. Nah, nanti di sini ketika sudah berhasil menyimpan database, maka akan menampilkan data siswa. Next. Lalu berikutnya ada activity diagram kelola data petugas. Ini juga hampir sama dengan kelola data siswa. Di sini dimulai dari admin yang memilih menu data petugas, lalu menampilkan tabel data dari sistem, lalu admin menambah petugas. Dari sini sistem menampilkan formnya. Selanjutnya nanti admin akan menginput data. Setelah diinput datanya nanti akan melakukan ini klik simpan. Lalu sistem akan memvalidasi data. Apabila datanya nanti berhasil, nanti akan menyimpan database sama seperti sebelumnya. Apabila nanti gagal, maka akan menampilkan pesan error. Yang selanjutnya nanti akan kembali lagi ke input data. Itu dari simpan data, setelah berhasil nanti akan menampilkan data petugas. Lalu yang keempat ada activity diagram kelola data kelas. Hampir sama juga, di sini ada pilih menu data kelas, lalu menampilkan form. Setelah itu nanti dari admin menginput nama kelas, menginput kompetensi keahlian, lalu klik simpan. Nanti sistem akan melakukan validasi data. Apabila berhasil nanti akan menyimpan database, apabila gagal nanti sama seperti sebelumnya akan menampilkan pesan error dan kembali lagi ke menu inputan. Nanti setelah berhasil ke simpan database, maka nanti sistem akan menampilkan data kelas. Next. Selanjutnya ada activity diagram kelola data SPP. Di sini dimulai dari admin memilih menu data SPP, lalu sistem menampilkan form. Dari situ nanti admin akan memilih kelasnya, lalu menginput nominal SPP. Setelah nominal SPP diinput, klik simpan. Sistem akan memvalidasi data lagi. Apabila berhasil, maka akan menyimpan database. Apabila gagal, nanti akan menampilkan pesan error dan kembali lagi ke menu inputan nominal SPP. Setelah simpan database, nanti sistem akan menampilkan data SPP. Lalu berikutnya, activity diagram entry transaksi pembayaran. Di sini admin akan memilih menu entry transaksi pembayaran. Sistem akan menampilkan formnya. Lalu admin akan menginput MISN, lalu memilih SPP bulan, lalu menginput jumlah bayar, lalu nanti diklik simpan. Sistem akan memvalidasi data tersebut. Apabila berhasil, maka akan menyimpan database. Apabila gagal, nanti akan menampilkan pesan error dan kembali lagi ke pilih SPP bulan. Setelah
database tersimpan, sistem akan menampilkan data tabel pembayaran. Okay, next. Selanjutnya ada activity diagram histori pembayaran SPP. Di sini dimulai dari menu login, admin masukkan username dan password, lalu sistem menampilkan menu dashboard. Setelah itu nanti admin akan memilih menu histori pembayaran. Sistem akan mengambil data pembayaran SPP dari database, lalu menampilkan histori pembayaran SPP. Selanjutnya ada activity diagram laporan pembayaran SPP, sama, admin melakukan login. Setelah itu nanti sistem akan menampilkan menu dashboard. Dari sini selanjutnya, admin akan memilih menu laporan. Setelah memilih menu laporan, sistem akan menampilkan halaman buat laporan. Admin akan mengklik buat laporan. Selanjutnya nanti dari sistem akan merekap seluruh data pembayaran SPP. Dan yang terakhir nanti akan menampilkan hasil dari laporan pembayaran SPP. Oke, diagram yang akan dibahas saya selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram menjelaskan struktur suatu sistem dengan mengidentifikasi kelas-kelas yang dibuat dalam pembangunan sistem dan memperlihatkan bagaimana kelas-kelas tersebut saling berinteraksi serta menunjukkan proses dan operasi yang terkait dalam sistem tersebut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas ya. Di sini ada kelas user atau admin. Kelas ini menyimpan data pengguna sistem seperti ID user, nama, email, password, dan hak akses. Nah, kelas admin ini memiliki fungsi untuk mengelola data user itu melalui fitur login, logout, tambah user, edit user, dan hapus user. Selanjutnya ada kelas siswa dulu. Di sini, kelas ini menyimpan data identitas siswa seperti NIS, nama, alamat, nomor telepon, dan ID siswa. Nah, di sini kelas siswa memiliki fitur yaitu tambah siswa, edit siswa, hapus siswa, dan lihat profil. Berikutnya ada kelas SPP. Di sini kelas SPP digunakan untuk menyimpan data biaya SPP. Kelas ini memiliki fungsi untuk menambah, mengedit, dan menghapus data SPP yang nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran. Lalu di sini ada kelas laporan. Kelas laporan ini berfungsi untuk merekap data pembayaran berdasarkan periode tertentu. Nah, informasi yang dihasilkan ini berupa total pemasukan dan memiliki fungsi generate laporan dan cetak laporan. Di sini juga ada kelas pembayaran. Kelas pembayaran di sini ada menu simpan pembayaran dan lihat history. Oke, seperti itu. Jadi kelas diagram ini saling berinteraksi sama seperti anak panahnya ini untuk menunjukkan bagaimana data siswa, SPP, pembayaran, laporan itu saling terhubung untuk mendukung proses pengelolaan pembayaran SPP secara terstruktur dan sistematis. Oke, kemudian yang selanjutnya ada desain dari sequence diagram. Yang pertama ada diagram login untuk user admin, di mana sini sebelumnya sequence diagram ini menggambarkan sebuah interaksi antar objek yang menampilkan pesan atau perintah yang teratur sesuai urutan waktunya. Nah, di sini ada sebuah sequence diagram login. Yang pertama itu admin, dan dia berkomunikasi dengan view from login. Dia
Pertama mengisi email, kemudian mengisi password, kemudian klik tombol login. Setelah itu dia akan lanjut ke login controller, di mana dalam login controller ini dia akan mencari database dari pengguna tersebut. Jika sudah berhasil, dia akan masuk ke halaman beranda, tapi kalau gagal dia akan tampil pesan error. Kemudian kedua ada sequence diagram data siswa. Admin membuka form data siswa, kemudian form data siswa menunjukkan formnya, ya. Kemudian admin klik tombol tambah siswa, yaitu submit form. Setelah mengisi beberapa data, dia disubmit, kemudian controllernya akan melanjutkan ke database untuk menyimpan data tersebut. Kemudian setelah itu akan tampil data berhasil disimpan. Nah, yang kedua ada edit siswa. Nah, sama juga ya, admin klik edit, kemudian nanti controller yang akan melanjutkan ke database. Setelah itu data berhasil diedit. Ada juga hapus siswa. Ini sama saja, siswa controller terlebih dahulu itu untuk delete data. Kemudian dicari nih datanya yang mau dihapus yang mana ke database. Setelah itu data berhasil dihapus. Oke, next. Nah, kemudian ada lagi sequence diagram data petugas. Ini digunakan untuk menginput data petugas ya. Di mana admin sebagai aktor akan membuka form, kemudian menampilkan form, kemudian admin akan klik tombol tambah petugas, mengisi data, submit form, kemudian dari controller dia akan menyimpan data ke database. Dari database akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Kemudian jika admin ingin mengedit, dia akan klik tombol edit petugas, kemudian edit datanya. Setelah itu disimpan ke database. Database menampilkan pesan data berhasil diedit. Kemudian untuk menghapus juga sama, hapus data yang mau dipilih, kemudian controller akan memberikan instruksi untuk mencari petugas di database, untuk mencari data yang dihapus di database. Kemudian klik data berhasil dihapus atau pesan data berhasil dihapus. Kemudian ada lagi diagram data kelas untuk menginput data kelas, di mana admin membuka form data kelas, kemudian mengisi form data kelas, setelah itu disubmit, kemudian controller akan menyimpannya ke dalam database. Setelah itu data berhasil disimpan, kemudian jika ingin edit, klik edit, kemudian edit datanya, kemudian disimpan juga. Setelah itu berhasil disimpan. Kemudian untuk hapus juga sama, klik hapus datanya, kemudian controller akan membantu menyampaikan kepada database untuk dicari data mana yang dihapus. Kemudian data berhasil dihapus. Nah, kemudian yang selanjutnya ada diagram data SPP. Sebenarnya untuk sequence diagram ini fiturnya CRUD semua ya. Nah, yang pertama itu buka form, admin buka form, kemudian menampilkan form, mengisi form data SPP tersebut, kemudian submit, kemudian menyimpan di database, datanya berhasil disimpan, kemudian untuk tombol edit SPP, kemudian edit datanya, setelah itu disimpan juga, kemudian untuk hapus, kita tinggal pilih data yang mau dihapus, nanti dia akan mencari di database, kemudian data berhasil dihapus. Jadi aktivitasnya seperti itu. Kemudian transaksi pembayaran juga sama, dibuka dulu formnya, kemudian isi formnya, disubmit, kemudian disimpan datanya. Kemudian kalau mau diedit, tinggal klik edit, kemudian edit datanya, kemudian disimpan. Nah, kemudian juga ada kalau mau dihapus, ya tinggal hapus. Kemudian nanti controller akan mencari di database-nya untuk mencari data yang dihapus. Kemudian ada histori pembayaran. Kalau untuk histori pembayaran ini hanya untuk melihat ya, tidak ada fitur CRUD-nya.
di mana admin membuka halaman pembayaran, kemudian ditampilkan halamannya, kemudian ingin mencari nih data pembayaran siswa, misalnya siswa 1, 2, atau 3. Setelah dicari, dia akan mencari ke database, kemudian ditampilkan. Kemudian ada juga diagram laporan. Untuk diagram laporan ini, dia bisa mencetak diagramnya, mencetak laporan, di mana admin membuka form, kemudian klik buat laporan, disubmit, kemudian controller akan mencari data di database, kemudian dia akan menampilkan data yang dicari. Adapun spesifikasi hardware dan software yang kita gunakan yaitu sistem operasi ada Windows 7, prosesornya kita minimal Intel Core, RAM-nya minimal 2 GB, hard disknya 4 GB, dengan monitor 14 LED-nya. Untuk softwarenya kita ada bahasa pemrograman PHP Framework Laravel, ada idenya Visual Code, dan database-nya kita pakai MySQL. Nah, untuk sebelum kita demokan terlebih dahulu untuk aplikasinya, di sini kita ada. Nah, sini ada sebagai admin, kita login terlebih dahulu. Sini bisa terlihat, di sini ada data siswa, ada data petugas, data kelas, ada data SPP, entry transaksi, histori pembayaran, dan laporan. Mungkin itu saja sedikit gambaran dari aplikasi yang kami buat. Adapun kesimpulan dari presentasi yang kami buat atau sistem yang kami buat yaitu sistem informasi pembayaran SPP berbasis web di SMKS Tridharma 1 Bogor mampu membantu pihak administrasi dalam mengelola data siswa dan transaksi pembayaran secara terkomputerisasi sehingga proses pencatatan menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Penerapan metode waterfall serta penggunaan framework Laravel dengan arsitektur MVC membuat pengembangan sistem lebih sistematis, efisien, dan mudah dipelihara. Sistem ini juga mampu mengurangi resiko kesalahan pencatatan, mencegah duplikasi data, serta meningkatkan transparansi informasi pembayaran di lingkungan sekolah. Adapun saran yang kami berikan yaitu sistem informasi pembayaran SPP yang telah dikembangkan masih dapat disempurnakan dengan menambah fitur pembayaran online agar proses pembayaran lebih praktis. Selain itu, perlu peningkatan keamanan melalui enkripsi dan pencadangan data secara berkala. Sistem juga disarankan dapat diakses langsung oleh siswa dan orang tua untuk memantau status pembayaran serta diintegrasikan dengan sistem akademik lainnya agar pengelolaan data sekolah menjadi lebih terpadu dan optimal. Aura kasih, Lisa Mariana. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.